看来也就是彭王麾下。其实这点噬魂火要不了你的。闭嘴！你们真当我就这么可？他们以为逃离了，对外透露半字。不只是文兰仙王，女帝大人会青睐哪位？敢问，你们弄出来的是霸主，生死霸主。此人乃是金翅鹏王的儿子，若是能夺得，自然是能得。哎呀，实力！哎呦，我受不了。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Village Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-166-nya. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 165. Kemarin, Qinan telah memberikan ancaman kepada Jiuling. Karena bagaimanapun, akibat ulahnya lah mereka harus terpisah dengan rekan-rekannya. Berhubung mereka itu sangat kuat, jadi Jiuling tidak dapat berbuat apa-apa selain mencoba untuk bisa mendekatkan hubungannya. Ia yakin mereka bisa menarik perhatian dari tuannya, tapi Qinan tahu kalau ia memiliki niatan jahat. Karena itulah Qinan memasang sebuah teknik untuk bisa mengancamnya. Sesaat kemudian, Qinan dan juga Miao Miao mulai melanjutkan perjalanan di kapal milik Jiuling. Di sana ia juga mulai menjelaskan kepada mereka mengenai alam immortal yang terbagi ke beberapa tempat. Selain itu, alasan mengapa orang-orang di alam atas sangat ingin menjadikan seseorang dari alam bawah sebagai anggota, itu semua berkaitan dengan gadis harta. Qinan yang saat ingin menemuinya meminta Jiuling untuk membawa mereka ke tempat yang sering dikunjungi oleh permaisuri. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Qinan penasaran mengapa Jiuling hanya melihat dari jauh saja saat alam rahasia tersebut terbuka. Ternyata untuk bisa masuk ke dalam ruangan kuno immortal harus memiliki token kenaikan immortal. Dengan kata lain, menjadi immortal dibutuhkan surat izin. Ini tentu saja tidak diduga oleh Miao Miao. Padahal sebelumnya, Jiuling mengatakan kalau ia adalah jenderal yang terhormat di bawah Raja Fang. Lantas mengapa Raja Fang tidak memberikannya token kenaikan immortal? Sejak awal Qinan sudah menyadari kalau Jiuling hanya mencoba menyombongkan dirinya. Namun sebenarnya dia itu hanyalah kepala pasukan pribadi saja. Sesaat kemudian ada getaran yang mengejutkan Qinan. Jiuling meminta mereka untuk tidak panik karena barusan adalah lubang hitam untuk melakukan teleportasi. Dalam sekejap saja mereka telah tiba di Sang Xiantian. Kota tersebut benar-benar besar, bahkan membuat Miao Miao terpukau. Sementara itu Qinan terus mengawasinya. Jiuling menjelaskan kalau ini adalah kota terbesar di Sang Xiantian. Mungkin ia hanya bisa mengantar mereka sampai di sini saja. Di saat Qinan hendak melakukan sesuatu, seketika saja membuat dia takut. Tapi Qinan menenangkannya sambil memberitahu kalau sebenarnya api pembakar jiwa tidak akan bisa menghabisinya. Sebab sejak awal ia hanya berbohong saja. Qinan dan Miao Miao pun pergi, sementara Jiuling benar-benar kesal dan apa yang barusan terjadi. Sementara para bawahannya mulai menggosipkannya. Ia pun menghentikan mereka dan menjelaskan kalau dia tidaklah menyerah secara memalukan kepada mereka. Sepertinya Jiuling tidak akan melepaskan Qinan. Selain itu, mereka pasti berpikir bisa kabur dari Fan Yu alam immortal. Karena tanpa mereka ketahui Tuan Wan Xiao ada di sini. Jiuling meminta para bawahannya untuk melupakan apa yang terjadi pada hari ini. Selain itu, ia sendiri akan pergi melapor kepada Tuan Wan Xiao. 其实这点噬魂火要不了你的。闭嘴！你们真当我就这么可？他们以为逃离了，对外透露半字。 Kembali kepada Qinan, di mana ia bersama Miao Miao tengah menikmati kota ini. Selain itu, Miao Miao juga cukup terkejut pasalnya kultivasi setiap orang di sini tidaklah rendah. Memang pantas disebut sebagai alam immortal. Qinan dan Miao Miao sempat tertarik dengan kerumunan di depan sana. Jadi mereka pun memutuskan untuk melihat ada apakah di sana itu. Bagi mereka ini sangatlah mirip dengan cermin Jiansu. Meskipun mirip, tapi ini jauh lebih besar. Orang-orang di sana menganggap mereka kampungan, karena itu adalah Universe Brick Wall. Selain itu, ada yang membahas tentang Raja Immortal Wanlan, di mana tahun ini ia berencana untuk memberikan 30 token kenaikan Immortal. Ternyata tidak hanya Immortal Wan saja,
Dua Raja Immortal lainnya juga berencana untuk melakukan hal yang sama. Setidaknya 20 lebih token Immortal. Walaupun begitu, mereka menyayangkan token kenaikan Permaisuri tahun ini hanya diberikan satu saja. Mereka penasaran siapakah yang akan dipilih oleh Permaisuri. Qinan dan Miao Miao tentu saja tertarik mendengar hal itu. Jadi ia bertanya Permaisuri yang mereka bicarakan memiliki gelar apa. Berhubung mereka tidak tahu, jadi pria ini menjelaskan kalau itu adalah Permaisuri Fei Yu. Mereka penasaran dari manakah dua orang udik ini berasal. Qinan mendengar kalau Fei Yu adalah orang yang naik dari alam bawah. Pria ini membenarkan hal tersebut. Walaupun Permaisuri datang dari dunia kecil yang tidak terkenal, namun di 33 alam immortal, Fei Yu merupakan sosok yang paling cepat mengalami kenaikan. Konon katanya dia bahkan bisa mengalahkan para penguasa dan bahkan melatih mereka. 不只是文兰仙王，女帝大人会青睐哪位？敢问你们弄出来的是霸主，生死霸主。 Mereka yakin hanya 3 aliran bela diri saja di atas penguasa yang layak menarik perhatiannya. Tapi pria satunya mendapatkan sebuah berita kalau saat ini dia adalah tetua kehormatan dari sekte Qiongyu Taihuang. Raja Immortal yang dulu pernah menyinggungnya pasti sudah menyesal. Para pria di sana menjadi sangat bersemangat dan berharap kalau tahun ini Permaisuri akan muncul. Qinan penasaran pertandingan apa yang sebenarnya mereka saksikan. Yang ternyata ini dilakukan untuk memperebutkan token kenaikan Immortal. Karena tidak lama lagi, reruntuhan kuno Immortal akan segera dibuka. Sekarang semua jenis kuat telah datang. Kita dibawa ke arena di mana ronde terakhir adalah pertarungan bebas. Siapapun yang berdiri terakhir di arena akan menjadi pemenangnya. Tidak membuang waktu lagi, pertarungan akan segera dimulai. Melihat sosok ini menggunakan sayap tersebut mengingatkan mereka kepada Jiuling. Ternyata ia adalah putra Raja Jin Qifeng yang dijuluki sebagai pangeran kecil bernama Huang Xiao. Di usia muda, dia itu sudah memiliki kekuatan mendekati Raja Immortal. Bisa dikatakan juga kalau dia adalah jenius luar biasa di 33 alam Immortal. Miao Miao bingung padahal Jiuling mengatakan kalau Raja Jin Qifeng adalah penguasa alam Immortal. Tapi kenapa putranya malah berebut token dari kenaikan Immortal dari raja lain? Sebenarnya ini sangatlah wajar karena dia tidak akan melihat token kenaikan Immortal karena ia tidak akan tertarik mendapatkan token kenaikan Immortal dari Raja Immortal lain, kecuali token yang menarik seperti milik Permaisuri Fei Yu. Karena bagaimanapun, Fei Yu hanya mengeluarkan 1 token kenaikan Immortal. Jika dia bisa mendapatkannya, tentu akan menarik perhatian semua orang. Artinya itu sangatlah berbeda dengan para Immortal lain. Di arena pertarungan telah dimulai, di mana Wan Xiao pada akhirnya dan mudah menumbangkan mereka tanpa menyentuh sedikit pun. Pasalnya orang-orang itu tengah berakting kesakitan, seakan-akan Wan Xiao itu memiliki aura pelindung yang begitu kuat di sisinya. Semua orang ternyata sudah tahu mengenai sifat dari Wan Xiao, dan apa yang terjadi maka seharusnya token itu akan menjadi miliknya. 此人乃是金翅鹏王的儿子，若是能夺得，自然是能得。哎呀，实力，我受不了。小鹏王出手，请 Qinan tidak terlalu peduli, ia juga penasaran di manakah Fei Yu berada. Mereka menduga Qinan ingin ikut dalam pertarungan tersebut, namun sayang sekali pertarungan baru saja usai, sebab token Raja Immortal ini sudah menemukan pemiliknya. Tapi Qinan tidak mementingkan token tersebut karena ia hanya ingin bertemu dengan Permaisuri Fei Yu. Perkataannya seketika saja membuat semua orang tertawa. Tapi Qinan bisa menunggu di arena, siapa tahu Fei Yu keluar. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini, untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.